Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati jajaran pengurus, ketua DKM dan jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola Al-Musaddiq, alhamdulillah atas berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mengikuti pengajian ini atau taklim di pagi hari. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sebagai umatnya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan materi pengajian kita yang kemarin sudah sampai kepada tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi rukunnya sudah ada 18, sekarang sunnahnya. Sunnahnya itu terbagi-bagi juga, ada sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat. Kalau sunnah ketika sholat itu terbagi dua juga, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, ini penjelasan awalnya bahwa kalau sunnah ab'ad itu kalau kita lupa, kita disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sunnah hayat, walaupun lupa, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Mari kita sama-sama baca kitabnya, yaitu kitab Fathul Qorib Mujib fi al-fadil takrib, yaitu ta'lif Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi. Dan bermula sunnahnya salat ba'da dukhuli fiha, setelah masuknya waktu salat itu ada dua perkara, yaitu tasyahud awal dan kunut di dalam subuh. Jadi ada dua sunnah ketika kita sedang sholat. Pertama adalah tasyahud awal, tahiyat pertama ya. Kemudian yang kedua kunut di subuh. Ay fi itidalir rakaati tsaniyati minhu wa huwa lughatan ad-du'a wa syar'an dzikrun mahsusun wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Nah, ini kunut di dalam subuh itu, dalam salat subuh itu apa? Yaitu yakni di dalam i'tidal rakaat kedua. I'tidal rakaat kedua, dan menurut bahasa adalah artinya doa. Jadi kunut itu artinya doa secara bahasa. Wa syar'an itu menurut syariat zikir yang dikhususkan, yaitu berupa Allahumma hdini fi man hadaiti, Allah tunjukkanlah untukku, tunjukkanlah aku sebagaimana telah orang telah engkau tunjukkan. Jadi Allah sudah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada orang lain, nah, tunjukkanlah diriku gitu. Berikanlah petunjuk kepadaku sebagaimana
orang lain yang sudah diberikan petunjuk. Kemudian wa'afini fiman afait, maafkanlah aku seperti engkau telah memberikan maaf kepada orang lain. Wa tawallani fiman tawallait, dan kuatkan ya, wa tawallani fiman tawallait, itu wabarik li fima a'tait, dan berikanlah keberkahan kepadaku di dalam keberkahan orang-orang yang telah engkau berikan keberkahan. Wakini bi rahmatika wakini syarra ma qadait, yaitu pelihara kami, pelihara aku ya. Kalau kini itu aku, kalau kina itu kami ya, pelihara kami. Makanya kalau jadi imam itu Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau sendiri di rumah Allahumma hdini fi man hadait itu. Nah, jadi itu pelihara kami daripada kejelekan-kejelekan yang telah engkau tetapkan. Nah, itu dan seterusnya ya, dan seterusnya fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik innahu la yadhillu man walait wa la yuzzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala. Itu bacaan-bacaan dalam sunnah kunut ya, sunnah ya kunut. Jadi intinya bahwa sunnah solat ketika sudah masuk waktu solat, sudah masuk solat maksudnya ya, sudah masuk solat itu ada dua, yaitu tasyahud awal dan kunut di dalam subuh ya. Di mana kunut itu doa. Selain kunut di dalam subuh, wal kunutu fi akhiril witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, yaitu kunut di dalam akhir salat witir. Salat witir di dalam setengah yang kedua min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi tanggal 15 ke atas, tanggal 16 berarti ya, malam ke-16 itu kita disunahkan untuk membaca kunut imamnya ya, atau sendirian munfarid di rumah ya juga disunahkan pakai kunut kalau tanggal malam ke-16. Bagaimana kunutnya? Wa huwa ka kunutis subhi fi mahallihi wa lafdhihi. Sama saja kunutnya seperti kunut salat subuh yang terdahulu di dalam tempatnya maupun di dalam lafadznya. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti wala tata'ayyanu kalimatal kunuti as-sabiqah, dan tidak ada ketetapan kalimat-kalimat kunut itu yang ditetapkan ya. Falau qanata bi ayatin tatadammana du'aan wa qasadal kunuta hasalat sunnatal kunut. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa doa yang tadi itu ya, Allahumma hdini fi man hadait, nggak bisa, nggak hafal sampai terakhir, kita boleh juga kunut itu karena tidak ada ketetapan kalimat kunut itu harus begitu. Itu maka kalau tidak falau qanat, kalau kita kunut dengan ayat yang mengandung doa, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung doa, tetapi kita bermaksud kunut ya, bermaksud kunut, maka itu sudah berhasil kunut kita. Maksudnya kita mendapatkan sunnah kunut itu ya. Apa sih ayat Al-Qur'an yang mengandung doa? Ya banyak ya, seperti saya bacakan tadi itu kan, yang Rabbis rohli itu kan ayat Quran. Terus subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu ayat Quran. Nah, kalau kita misalnya bisa itu ya nggak apa-apa. Kemudian Rabbana atina fid dunya itu kan ayat Al-Quran juga ya. Nah, itu kalau misalnya kita bisanya itu ya nggak apa-apa. Tetapi kita niatkan mau kunut. Nah, kalau kita niatkan kunut, insya Allah pahala sunnah kunutnya itu akan kita dapatkan. Nah, ini tadi sunnah abad namanya ya. Jadi ada dua sunnah abad itu. Sunnah abad itu ada dua, yaitu pertama tasahud awal, dua kunut. Tapi di tasahud awal itu ada banyak. Seperti apa? Seperti membaca tahiyat ya, tahiyatul mubarakatus sholawat. Kemudian yang kedua membaca sholawat ya. Sunnah juga itu. Allahumma sholli ala Muhammad
Wa ala ali Muhammad, walaupun wa ala alinya itu tidak disunahkan. Nah kemudian di dalam itu juga ada salam di dalam tasahud. Di dalam tasahud awal itu sampai itu aja ya, sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jadi ini supaya membedakan bahwa dalam sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah kemudian nanti ada pertanyaan, terus gimana kalau kita sudah lupa, misalnya sunnah abad ini tidak tidak sujud sahwi? Ya nggak apa-apa, kan sujud sahwi juga, sujud sahwi itu sunnah ya. Kalau kita melaksanakan sujud sahwi berarti mendapatkan pahala sunnah ya, karena ini sunnah juga kan gitu. Tapi kan kita rugi ya kalau ada sunnah tapi kita tidak melaksanakan. Nah kemudian wa hayatuha ay sholatu wa rada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha. Dan sunnah hayatnya sholat, ini sekarang udah masuk sunat hayat ya. Sunnah hayatnya sholat itu sesuatu yang bukan rukun, sesuatu yang bukan rukun di dalam sholat. Jadi beda ya, kalau rukun itu wajib, ketika kita meninggalkan itu tidak bisa diganti sujud sahwi juga, itu harus diulangi ya. Contohnya kita misalnya rukun itu misalnya kan kita sholat duhur 4 rakaat ya, itu kan harus 4 rakaat itu ya. Jadi takbiratul ihramnya harus sekian kali, kan itu ada yang wajib. Tetapi kita lupa nih, ya rakaat keempat udah 3 apa 4 nih, gitu kan. Nah maka harus yakin ya, diyakinkan. Kalau belum yakin juga ambil yang sedikit, tuh berarti baru 3. Padahal kalau dihitung misalnya kita sudah 5 nggak masalah, tapi harus yakin ya. Jadi diyakinkan ke yang sedikit. Nah jadi itu namanya mengulang, bukan ini. Jadi ketika dalam sholat itu mengulang. Ya, jadi itu yang wajib, yang rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang sunnah abad bisa dengan sujud sahwi. Itu juga sunnah juga. Kalau lupa sujud sahwinya juga ya nggak masalah ya. Tidak membatalkan sholat. Sholat mah tetap sholat mah sah gitu ya. Cuman keutamaan sunnahnya tidak dapat gitu. Nah kemudian kalau hayat bagaimana? Itu tadi hayat itu bukan merupakan rukun dalam sholat, wala ba'don yajiru bisujudi sahwi khamsu asharota khoslatan, yaitu bukan rukun dan juga bukan abad, bukan sunnah abad yang bisa bisa didatangkan dengan sujud sahwi, artinya disempurnakan dengan sujud sahwi kalau yang abad. Nah kalau yang hayat nggak usah, kalau lupa nggak usah sujud sahwi, nggak apa-apa ya. Itu ada berapa yang sujud yang hayat sholat itu khamsu asyarota khoslatan, ada 15. Jadi 15 perkara di dalam yang disebut dengan sunnah hayat sholat ya. Sunnah hayat. Yang pertama apa? Raf'ul yadaini inda takbiratul ikhrami ila hazwin mankibaihi. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar dengan bahu. Ya gini. Mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu. Apa yang ininya ya, yang sejajar. Ya gitu. Nah itu sunnah hayat. Kalau nggak begitu gimana? Nggak sujud sahwi, nggak apa-apa, gitu ya, karena ini hayat. Kemudian yang kedua, waraful yadaini indar ruku'i wa indar raf'i minhu. Yaitu yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku. Jadi sebelum ruku kita sebelum Allahu Akbar pakai gini dulu. Nah itu sunnah. Tapi kalau nggak begitu nggak masalah ya.
Itu sunnah hayat. Jadi sebelum turun Allahu Akbar gitu. Kan ada aja yang langsung turun langsung megang lutut kan. Tapi sunahkannya begini, Allahu Akbar gitu. Dan juga ketika meninggikan itu mengangkat dari ruku ke sujud. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya enggak pakai begini juga Allahu Akbarnya enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi sunnah kan gitu, sayang. Kemudian wa wada'al yamin ala shimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedekap ya. Sedekap itu tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tapi itu walaupun sunnah ya itu udah adat begitu ya. Nggak usah diputar-putar juga ya. Allahu Akbar gitu langsung gitu. Nggak begini ya. Kalaupun begini misalnya boleh aja, tapi adatnya orang-orang begini gitu. Dan di sini juga sunnahnya begini ya, sunnah hayatnya gitu. Terus kalau begini gimana, kirinya di atas? Nggak masalah, cuman kan nggak ngikutin para ulama gitu ya. Itu mah ajarnya mazhab sendiri gitu. Nah, jadi itu meletakkan kedua tangan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi fa wa fawqa surratihi. Di mana itu sedekap itu di mana letaknya? Di sini penulis kitab ini mengatakan bahwa di bawah dadanya dan di atas pusar ya, surratihi wa fawqa surratihi, itu di atas pusar. Jadi sekitar seginilah ya. Kalau ada yang begini juga mungkin ada mazhabnya ya. Tapi kalau kita ikut juga, kalau nggak tahu ininya nih tagnya kan nanti taklid ya. Nah, tapi kalau kita kan ada tagnya nih. Jadi sedekap itu ya, bersedekap itu di antara pusar dan dada ya. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Ya punya di situlah gitu letaknya. Kemudian yang keberapa nih? Yang keempat ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu watawajjuh. Sunnah juga kita tawajjuh. Tawajjuh itu ya? Ini wajah tuh itu ya, atau wajah tuh. Jadi kita baca itu sunnah. Yaitu qaulul musalli akibat taharrum. Jadi tawajjuh itu ucapan orang-orang yang sholat setelah taharrum, takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram itu kan ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, di sini disunahkan untuk hayatnya itu tawajjuhnya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin wa musyrikin, karena di situ ada ma nafi ya. Ma nafi itu kan bukan, tidak gitu ya. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal musyrikin, bukan orang-orang musyrik ya. Kalau wa ma ana minal muslim berarti aku bukan orang muslim, kan berbalik ya. Nah, makanya kalau kita baca sholat salah itu maknanya salah jauh, berbalik kan. Aku bukan orang musyrik dengan aku bukan orang muslim. Wa ana minal muslimin, aku bukan orang wa ma ana minal muslimin itu, dan aku bukan orang Islam ya. Tapi yang benar adalah wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wal muradu an yaqula al musalli ba'da taharrum doa al iftitah. Jadi maksudnya yang tadi dibaca itu
dimaksud oleh pengarang kitab ini adalah ucapan orang yang sholat setelah taharrum itu adalah doa iftitah. Jadi itu disebut dengan doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sebenarnya dari itu tadi ya, dari tawajjuh ya. Nah, jadi ini sunnah hayat. Kalau ditinggalkan gimana? Enggak masalah ya, tidak usah sujud sahwi ya. Hadhil ayati au ghairiha mimma warada fil istiftahi, dan ayat ini atau selainnya itu merupakan bagian yang sudah diamalkan oleh Rasulullah di dalam istiftah. Itu terdapat dalam surat Al-An'am ya. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 79 ya. Itu sudah diamalkan, itu sudah dari Quran. Nah, kemudian yang keempat wal isti'adzah ya, wal isti'adzah ba'da tawajjuh, yaitu membaca isti'adzah setelah tawajjuh. Setelah membaca inni wajjahtu maka kita isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, wa tahsulu bikulli lafdin yastamilu ala ta'awudz wal afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi berhasil dengan setiap lafaz yang mengandung atas perlindungan diri. Jadi ta'awudz itu doa untuk atau memohon perlindungan diri dari godaan setan ya, dari segala sesuatu yang akan menggoda kita. Jadi ta'awudz itu sebelum Fatihah ya, mau dijaharkan atau enggak, tapi umumnya tidak dijaharkan. A'udzubillah. Tapi kalau bismillah itu ada dua, ada yang dijaharkan, ada yang disirkan bismillah itu ya. Tapi kalau kemarin kita dibaca di sini, bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau bagian dari surat Al-Fatihah maka dijaharkan bismillahnya. Tetapi ada mazhab lain atau di tafsir yang lain, bismillah itu bukan bagian Al-Fatihah. Jadi dia hanya pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Jadi kalau kita mau pindah ke surat yang lain itu baca bismillah gitu. Jadi tidak khusus untuk Fatihah. Nah, jadi kalau begitu tidak dijaharkan nggak apa-apa bismillahnya ya. Jadi cuman tetap Al-Fatihah tetap 7 ayat ya. Di mana 7 ayatnya? Kan bismillahnya nggak ada. Nah, di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi itu ayat ke-7. Tetapi kalau bismillah jadi Al-Fatihah atau kita mengikuti pendapat yang bismillah menjadi Al-Fatihah, kita baca jahar bismillahnya, maka ayat ke-7-nya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya gitu. Tetap 7 ayat karena Al-Fatihah itu as-sab'ul masani. Jadi ayat 7 ayat ya, 7 ayat. Nah, kemudian tadi isti'adzah itu kalimat yang mengandung kata-kata permohonan perlindungan diri, dan yang paling sempurna atau lebih sempurna dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dengan ya yang biasa kita lakukan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, pelan. Kemudian yang kelima al-jahru wal jahru fi maudhihi wa huwa subhu wa aulaya al-maghrib wal isya wal jum'ah wal idain. Dan yang kelima, sunnah hayat yang kelima itu membaca jahar fi maudhihi di dalam tempatnya. Jadi kalau kita sholat disunahkan jahar ya, kita baca jahar ya. Jahru itu keras ya, tapi keras ya, bukan keras ini ya teriak-teriak, bukan, artinya kedengaran makmum.
Di mana itu wa subhu wa aulayal maghrib wal isya, yaitu pada sholat subuh dan dua rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya, wal jum'ah dan sholat jum'ah, wal idani dan dua sholat id, wal islaru fi mawdi'ihi wa huwa ma'adal alladhi zakaro. Jadi yang keenam itu pelan-pelan pada tempatnya, yaitu di mana, yaitu selain yang disebutkan tadi. Jadi sunnah ayat yang keempat, sunnah ayat yang kelima itu membaca jahar di tempatnya, di sholat subuh, di sholat maghrib ayat 1-2, di sholat isya ayat 1-2, di sholat ida ini, sunnah ida ini, dan di sholat Jumat, ya. Ini yang disebutkan ulama. Kemudian pelan. Nah, pelannya itu di mana? Itu selain yang disebut tadi, ya. Jadi seluruh yang lain itu pelan. Pelan bukan berarti tidak kedengaran oleh kuping kita, ya. Jadi kita pelan itu kedengaran sama kuping kita. Cuma ke orang lain nggak dengar nggak masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedengaran sama kita, kuping itu, ya. Gitu. Bukan berarti Allah katanya, Allah mah bisik-bisik juga dalam hati bisa. Ya bisa, Allah mah. Kita nggak usah di hati ngomong juga Allah tahu. Tetapi kan Allah pengen tahu dirimu itu dengar nggak apa yang kamu bilang, gitu kan? Kata Allah kan gitu. Kalau kita berdoa misalnya, doa itu bisik-bisik aja nggak apa-apa, ngapain sih keras-keras? Atau bacaan sesuatu ngapain keras-keras? Ya betul, Allah mah semuanya tahu, ya. Tanpa ngomong, tanpa itu udah tahu. Cuman tadi, ya, bahwa Allah juga pengen tahu bahwa yang baca itu tahu enggak, gitu, ya, gitu. Nah, kemudian wa ta'minu, yaitu membaca amin, itu yang ketujuh, yaitu ucapan amin setelah Al-Fatihah liqori'iha, bagi yang membacanya di dalam sholat atau selain yang membacanya. Jadi yang membaca Fatihah itu sebagai imam itu baca amin, ya. Yang makmum juga baca amin, gitu, ya. Kan makmum kan bisa dengerin dulu, ya. Imam dulu baca Fatihah, baru waladhdallin, amin, bareng tuh amin dengan imam, ya. Lakin fi sholati akadun. Jadi di dalam setiap akhir membaca Fatihah, ya, baik dalam sholat atau bukan sholat, itu kita disunahkan baca amin, ya. Ada orang baca Fatihah nih bukan sholat, biasanya kan kayak mau ngaji gitu kan, bukan sholat tuh, mau taklim atau mau acara apa gitu kan, dibuka dengan baca Fatihah, maka disunahkan amin. Tetapi di dalam sholat itu lebih kuat sunnahnya, ya, gitu, ya, lebih kuat. Akadun itu lebih kuat, dikuatkan. Wa yu'minu al-ma'mum ma ta'min imamihi wa yajharu bihi, yaitu di dalam sholat itu bersama-sama, ya, makmum itu takminnya dengan imam, ya, dan menjaharkan, ya, wa yajharu bihi, dan menjaharkan. Jadi aminnya itu dikencengin, ya, amin, gitu kan. Tapi jangan teriak-teriak, ya. Kayak dulu waktu kecil saya sholat tarawih di kampung tuh, itu begitu, ya. Kalau amin itu ada yang lari ke jendela, gitu, ya. Ada yang pokoknya ada yang nyari ganjelan buat temennya diganjel itu pakai botol apa gitu kalau lagi ini. Nah itu kenapa? Karena seneng banget kalau mau amin tuh kalau lagi kecil, ya. Itu kalau udah waladhdallin itu udah seneng banget tuh, amin, kenceng banget teriak. Nah jadi itu tidak seperti itu, jadi amin biasa aja, amin, itu kan. Jadi dijaharkan aja, gitu. Nah kemudian wa qira'atu suratil ba'dal Fatihah, yaitu yang ke-8 sunnah ayat juga itu membaca surat
surat setelah ba'da Fatihah, baca surat. Misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah Fatihah itu sunnah hayat ya. Limamin munfaridin fi raqataini subhi wa aulayai wa iriha. Bagi imam dan munfarid. Munfarid juga sama ya. Itu baca surat itu bukan hanya untuk imam, tapi juga salat munfarid. Yaitu di mana ketika 2 rakaat subuh ya, atau wairiha wa takunu qira'atus surati ba'dal Fatihah. Falau qadama as-surah 'alaiha la tuhsab. Nah, jadi ini ada pembacaan surat Fatihah itu, pembacaan surat itu harusnya setelah Fatihah ya. Tetapi kalau mendahulukan surat dulu atas Fatihah itu tidak dihitung, tidak dianggap ya. Emang ada yang begitu? Ya mungkin ada ya. Ada juga orang yang nyari begitu kan. Ini ulama mengarang kitab ini kan untuk melihat kemungkinan. Jadi Fatihah dulu baru baca surat. Kalau surat dulu gimana? Qul huwallahu ahad dulu baru Al-Fatihah. Nah, itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Wa takbiratu indal khafdi ya. Yaitu membaca takbir ketika merendahkan badan untuk ruku. Nah, ini juga yang ke-9, sunnah hayat yang ke-9, takbir. Mau merendahkan badan, mau ruku. Tadi mau meninggikan badan ya, mau i'tidal itu juga takbir. Ya. Nah, kalau nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai takbir, ya nggak apa-apa gitu ya. Warafi ayrafus salbi minar ruku'i, atau dan meninggikan atau meninggikan punggung ketika dari ruku. Jadi mau ruku atau mau i'tidal ya, mau ruku kan berarti Allahu Akbar ruku. Nah, kemudian dari ruku mau meninggikan badan, itu namanya i'tidal, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah ya. Takbir ya. Itu sunnah hayat. Yang ke-10, wa qalu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah itu ketika meninggikan kaki, ketika meninggikan kepala ya dari ruku. Jadi kepalanya sudah naik. Nah, itu baru baca sami'allahu liman hamidah gitu ya. Walau qala man hamidallahu sami'alahu. Jadi kalau berkata man hamidallahu sami'alahu. Walau qala man hamidallahu sami'alahu. Walaupun berkata barang siapa yang memuji Allah, maka Allah akan mendengar baginya ya. Itu juga sudah cukup begitu. Jadi yang kita biasa bacakan sami'allahu liman hamidah. Tapi kalau bacanya tadi apa tadi? Man hamidallahu sami'alahu ya, itu juga cukup kayak gitu ya. Man hamidallahu sami'alahu. Wa makna sami'allahu liman hamidah, dan makna sami'allahu liman hamidah itu taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Jadi maknanya Allah menerima darinya pujiannya dan membalas akan pujian kepadanya. Jadi itu mudah-mudahan Allah mendengar atau mengabulkan doa-doa kita ya, mendengar atau mengabulkan doa-doa kita dan membalas doa-doa kita. Itu maksudnya dari sami'allahu liman hamidah ya. Nah, kemudian wa qaulul musalli rabbana lakal hamd idza intasaba qa'iman. Dan ucapan orang yang sholat itu Rabbana lakal hamdu itu ketika tegak berdiri ya.
Jadi kalau sudah tegak berdiri baru baca Rabbana lakal hamdu. Jadi ketika kepala mau naik ke atas, sami'allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu, ya. Nah, itu yang sunnah yang ke-10 tadi. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sunnah ayat yang ke-11, wa tasbih fir ruku, yaitu tasbih di dalam ruku, ya. Wa adnal kamal fi tasbih subhana rabbiyal azimi salasan, yaitu paling sedikit atau minimal kesempurnaan tasbih itu subhana rabbiyal azim 3 kali, ya. Kita biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, ya. Wa tasbih fi sujud, dan tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal a'la salasan. Jadi sama, ya. Kalau di dalam sujud mah a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa sih artinya itu? Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi, ya. Maha tinggi bukan berarti tinggi Allah itu tinggi, bukan, ya. Tinggi itu tidak ada yang lebih tinggi dari beliau, dari segi kepangkatannya, dari segi segala-galanya itu beliau yang paling tinggi, ya. Tidak ada makhluk yang orang makhluk kan diciptakan, ya. Manusia, alam semesta ini kan diciptakan, berarti makhluk semuanya itu ciptaan Allah, ya. Nah, itu 3 kali. Wal akmalu fihi fit tasbih ruku was sujud masyhurun, dan paling sempurna di dalam tasbih ruku dan sujud itu masyhur, sudah masyhur, ya. Sudah masyhur itu sudah terkenal. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, itu kalau terkenal yang paling sempurna yang kayak gimana, ya. Yang tadi yang wa bihamdih gitu, ya. Nah, di sini disebut masyhurun, sudah masyhur. Kemudian yang ke-12 itu wa wadu'al yadaini 'alal fakhdaini fil julusi litasyahhudil awwali wal akhir. Yaitu yang ke-12 meletakkan kedua tangan atas kedua paha fil julusi di dalam duduk litasyahhudil awwali untuk tasawuf awal dan akhir. Yabsutul yaddil yusra bihaitsu tusamit ru'usa asabi'aha ar-raqibah wa yaqbidul yaddil yumna ay asabi'uha illal musabbaha minal yumna fala yaqbiduha, ya. Nah, jadi ini meletakkan kedua tangan di atas dua paha itu untuk sujud awal, tasawuf awal dan tasawuf akhir, itu merentangkan yabsutul yaddil yusra, merentangkan tangan, ya, yakni ini tangan nih direntangkan, yang kiri, tangan yang kiri direntangkan sampai sekira-kira ujung jari-jarinya itu nyampe kepada lutut. Jadi ini lutut kita sampai sini, ya, begini direntangkan yang kiri. Nah, sekarang yang kanan gimana? Ya, kemudian yang kanan itu digenggam, yang kanan digenggam itu, kecuali asabi'uha, kecuali itu kecuali musabbahah. Musabbahah itu telunjuknya yang digenggam, jadi genggam begini, ya, kayak gini. Telunjuknya nggak usah begini semua, jadi kayak mau nunjuk nggak boleh, telunjuk tetap begini, ya. Nah, jadi itu untuk yang kanan. Nah, kemudian jadi tidak digenggam yang kanan, ya. Kemudian fa innahu yusiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahudan wa dzalika inda qaulihi illallah wala yahrikuha. Nah, itu ntar wala yahrikuha nanti lanjutannya. Nah, jadi kenapa tidak digenggam? Karena itu merupakan isyarat akan berdiri, akan diangkat nantinya, ditinggikan.
Ketika kapan? Ketika membaca illallah. Jadi kan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Itu dalam hatinya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu. Nah, gitu ya. Itu tafsiran ulamanya kayak gitu tuh. Kenapa kita melunjuk gini kan? Ketika illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Illallah gitu. Satunya itu nunjukin bahwa itu cuma satu, nggak bisa disekutukan, ya. Wala yuharrikuha, dan jangan menggerak-gerakan, tidak menggerak-gerakan. Fa'in harokaha kuriha wala tubtilu sholatuhu fil asoh. Jadi kalau digerak-gerakan jarinya ini gimana? Itu makruh, tetapi tidak batal sholatnya, ya. Makruh tidak batal sholatnya. Itu menurut kaul yang sahih, ya. Nah ini tadi yang agak panjang uraiannya itu yang ini ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, ya, sampai jari-jarinya diatur. Yang ini digenggam, tapi telunjuknya enggak, sama jempolnya juga enggak dimasuk digenggam gini, enggak, gini ya. Ketika ini untuk isyarat ketika nanti asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, illallah. Kalau yang kiri rata gini, dibentangkan tapi dapat, bukan begini, ini ya. Waduh, udah jam segini. Ya, tanggung. Tadi udah 12, ada 13. Sekarang 13, wal iftiros fi jami'il julusat, yaitu duduk iftiros di dalam semua duduk. Jadi semua duduk dalam sholat itu, ya, itu duduknya iftiros, ya, iftiros. Seperti duduk istirahat, ya. Wal julusu baina sajdataini wa julusu tahsyahudil awwali, itu seperti duduk di dalam duduk di antara dua sujud dan duduk pada tasyahud awal. Wal iftirasu ayyajlisa as-sahsun ala ka'abin. Ini penjelasan yang begini kan. Jadi kalau misalnya iftiras itu duduknya seseorang itu atas kaki yang kiri itu jailan dhahraha lil ardi. Jadi itu ditidurin tuh kaki kirinya. Ininya ya, bukan telapak juga. Jadi itu yang didudukin dalam iftiras itu. Jadi didudukin kaki kirinya dan kaki kanannya diberdiriin. Udah tahu kan itu mah, udah biasa. Dengan jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi ditekuk jarinya, bukan ditidurin, ditekuk supaya mengarah ke kiblat, gitu ya. Kan kita lagi ngarah kiblat, jadi jarinya juga ngarah kiblat. Jadi rada diginiin tuh. Yang kanan berdiri, yang kiri ya begini, begini ya. Begini apa? Iya begini. Jadi duduknya di sini, di kaki kiri. Yang ini nggak didudukin, ini berdiri ya. Nah beda dengan tawarruk. Kalau tawarruk itu ininya dimasukin kaki kirinya ke sini, ya. Ini tetap berdiri, dimasukin. Duduknya di mana? Pinggul kitanya duduknya di ini, di sajadah, di bumi ya. Itu sujud apa namanya? Duduk tawarruk ya. Jadi semua duduk dalam sholat atau semua duduk yang lain itu sebaiknya iftiros ya. Seperti seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Nah, kalau di sini disebutkan kalau misalnya duduk di dua tumit gimana? Itu makruh juga ya. Duduk bukan di antara, di dua tumit, didiriin dua-duanya gitu ya. Makruh. Nah, kemudian bagaimana bagi orang masbuk?
Wa amal masbuku ya, ini karena mubtada ya. Wa amal masbuku wasahiyu fayuftirosani wala yatawarrukani. Jadi kalau orang masbuk ya, walaupun jadi tahiyat akhir, itu duduknya jangan duduk tawarruk, tapi duduk seperti orang tahiyat awal ya. Walaupun imamnya atau jamaah yang lain sudah tahiyat akhir, kita duduknya seperti tahiyat awal. Itu namanya kita sedang masbuk, ketinggalan, atau sahih, atau mau sujud sahwi. Mau sujud sahwi terakhirnya nih ya, mau sujud sahwi ketika tahiyat akhirnya itu tahiyat awal. Apa duduknya ya, duduknya itu duduk tahiyat awal, duduk iftirosi namanya. Jadi harus tahu juga perbedaannya. Duduk iftirosi dulu. Nah nanti kan sujud sahwi, kemudian duduk di antar sujud, di sujud sahwi lagi, baru duduk tawarruk ya, baru salam ya. Nah ini dikecualikan ya. Jadi kalau orang yang lain sudah mau selesai nih, udah sujud tawarruk, kita karena ketinggalan ya kita duduknya jangan tawarruk, kita duduknya iftirosi, atau kita mau sujud sahwi juga begitu. Wa taslimatus saniyah, yaitu yang ke-15 terakhir, itu adalah membaca salam yang kedua, itu sunnah hayat juga. Amal awalu fasabaqa annaha min arkanis salat. Jadi kalau yang awal itu seperti yang telah disebutkan bahwa yang demikian adalah rukun daripada sholat. Nah jadi alhamdulillah ini sunnah hayat dan sunnah abad sudah kita selesaikan. Jadi saya ulang kesimpulannya bahwa sunnah sholat itu ketika kita masuk waktu sholat ya, belum sholat nih, itu sunnahnya azan dan iqamat. Setelah masuk sholat maka ada dua, ada sunnah abad dan sunnah hayat ya. Sunnah abad itu seperti kunut dan tadi tasahud awal. Nah kemudian hayat itu ada 15 ya, gak usah disebutkan satu persatu. Nah itu bedanya kalau hayat dengan abad. Kalau hayat itu ketinggalan tidak disunahkan sujud sahwi, tetapi kalau yang abad itu kalau kita ketinggalan atau lupa ya, itu disunahkan sujud sahwi. Nah kalau yang rukun gimana? Rukun tidak bisa ya dengan sujud sahwi. Jadi rukun itu kan wajib, sesuatu yang wajib ya harus diulang ya. Ya misalnya udah kita sholat sendiri nih ya, sudah selesai sholat, udah salam, tapi kita lupa, saya kayaknya nggak baca Fatihah deh. Kan Fatihah kan rukun ya, atau saya nggak baca apa gitu ya yang rukun itu harus diulang lagi sholatnya gitu ya, karena itu rukun wajib gitu. Jadi nggak bisa sujud sahwi. Oh saya nggak Fatihah nih yang pertama, sujud sahwi nggak bisa ya gitu. Ini saja barangkali Bapak Ibu, karena waktu juga udah siang, saya serahkan ke pembawa acara. Silahkan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah dari kita Fathul Qorib Mujib. Ya. Ini saya tawarkan jamaah karena sudah masuk waktu subuh dan waktu maghrib. Kalau kita ada pertanyaan kayaknya khawatirnya nganggur. Tapi kalau saya ada pertanyaan mungkin untuk sekarang, kalau misalnya ini sudah ditanyakan secara personal saja, dan kalau misalnya untuk yang didiskusikan mungkin nanti di pertemuan berikutnya, daripada kita nanti yang punya jamaah sudah mulai bisa. Saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sebuah hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan istighfar yang tadi, Astagfirullahaladzim, 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 dan doa-doa majelis. Subhanallahumma Rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bukannya lewat 13? 6.13 kan? Surut. Assalamualaikum. Oh, yang penting bagus Bud. Hah? Bagus tuh. Cuman kelamaan. Ya kan ininya belum selesai. Nggak ada pertanyaan jadinya ini. Surut jam berapa, Bang? 6:09. Oh, 6:09. Masih ada semua tuh. Iya. Ada yang ngomong hajatan. Oh ya udah. Bisa. Nanti buat masih panjang kan bahasa. Udah cukup. Udah selesai sampai sini. Nanti kan pasal lain lagi tuh. Pasal lainnya masih banyak ya pasal lainnya. Oh, yang tentang sholat masih panjang tapi. Sampai sholat sunah tuh, sholat apa nih? Idain. Nanti setelah ini baru itu kita masih panjang. Nah, baru kitab itu tuh ahkamul apa itu? Ahkamul zakat. Zakat ya.